Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Pancasila Muhammad Jusandri Batubara MSI dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ardiansyah Siregar selaku moderator di kelompok 3 ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ira Mutia Hasibuan. Saya Adelia Iwarnaya. Saya Cudila Sari. Saya Dinda Rofikar Ahmadani. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang bagian A akan dijelaskan oleh Ira Mutia Hasibuan. A. Pengertian hukum dasar negara. Pengertian hukum dasar negara adalah sikap hidup, pandangan hidup, atau sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Pada hakikatnya, dasar negara merupakan filsafat negara atau political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam negara. Dasar negara ialah berasal dari dua suku kata, yaitu dasar berarti landasan atau hal yang utama dan yang pertama, dan negara berarti organisasi kekuasaan yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat. Ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. 1. Hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar. Hukum dasar tertulis merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentukan mekanisme kerja badan-badan tersebut seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar yang tertulis. Kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat. Warga negara Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma-norma atau aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. 2. Hukum dasar tak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. 3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. B. Pengertian, kedudukan, dan sifat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah. Bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku,
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status Undang-Undang Dasar 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 1946, Undang-Undang Dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang, yaitu MPR hasil pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini, Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR menjadi konstitusi tertulis. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 tetap bersifat fleksibel. 3. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. 1. Tertulis. Artinya, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara. 2. Singkat. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. 3. Supel. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Semua perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan. 5. Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 6. Universal. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku untuk semua suku dan agama di Indonesia. Ketujuh, rigid. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat diubah dengan cara tertentu secara khusus dan istimewa, tidak seperti mengubah peraturan perundangan biasa. 8. Fleksibel. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 bisa mentoleransi suatu kejadian yang sedikit menyimpang namun masih wajar dan juga tidak membahayakan. 9. Terbuka. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 mau menerima suatu kebudayaan dari bangsa lain yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. C. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penjelasan resmi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7, dijelaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan isi dari penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut, bahwa dengan pokok-pokok pikiran tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua,
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 3 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut penjelasan Undang-Undang Dasar ini merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pengertian batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Yang kedua, sifat batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang 1945 memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, rigid atau tidak kaku. Artinya, dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja yang menjadi WNI maupun yang menyelaminya. Yang ketiga, luwes atau gemulai. Ini artinya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktikkan. Yang ketiga, tentang isi batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dengan pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara, pasal 2 dan 3 tentang lembaga tertinggi negara, pasal 4 sampai 15, pasal 16, pasal 18, pasal 19 sampai 22 tentang lembaga tinggi negara, pasal 23, pasal 29, pasal 31 sampai pasal 37 tentang unsur-unsur kesejahteraan negara, pasal 17, pasal 24, pasal 25, pasal 26 sampai pasal 28 dan pasal 30 tentang unsur-unsur pemerintahan negara. Selanjutnya, terdiri dari 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen yang menyebutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen, ke-7 kunci pokok tersebut masih relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini. Ke-7 kunci pokok itu adalah 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtstaat. Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dapat mempertanggungjawabkan secara hukum, dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya dalam arti formal saja, yaitu sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga dalam arti material, yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia yang sesuai dengan alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti material adalah sebagai berikut. A. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, 4, 5, 19, 20, 23E dan 24, 24A, C, dan pasal-pasal lain sampai amandemen keempat. B. Diakuinya hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan
pasal 27, 28, 28A, 28J, 29 ayat 2 dan 31 ayat 1. C. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah atau asas legalitas pasal 1 ayat 3. D. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak pasal 24. E. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali, dan berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak kemanusiaan pasal 27 ayat 1 dan 2. F. Pemerintah kewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat Indonesia. Awal tentang hak asasi manusia pasal 31, 33 dan 34. 2. Sistem konstitusional. Pemerintah Indonesia bersifat konstitusional, bukan absolut atau terbatas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah dijalankan menurut sistem konstitusional. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2. Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas menetapkan undang-undang dasar serta melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara berdasarkan haluan-haluan yang telah ditetapkan oleh MPR serta bertanggung jawab kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris MPR, maka dia wajib menjalankan putusan-putusan majelis. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang 1945 telah menggariskan kerjasama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain dalam membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja negara, pengangkatan data dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi, dan lain-lain. Dalam perkara-perkara tersebut Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Karena itu Presiden dan DPR harus bekerja sama. Tetapi tidak dalam arti Presiden bertanggung jawab kepada DPR, karena kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR. 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara dan dapat memberhentikan Menteri-Menteri Negara menurut ketentuan undang-undang. Menteri-Menteri Negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan mereka tidak tergantung pada DPR tetapi pada Presiden, karena mereka adalah pembantu Presiden. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem pemerintahan konstitusional tidak bersifat absolut. Keberadaan DPR dan Menteri Negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak. Dalam hal ini, kedudukan dan peran DPR sangatlah kuat, karena selain tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang mengajukan usul dan persetujuan pembentukan undang-undang maupun penetapan anggaran dan belanja negara. Selain itu, karena semua anggota DPR adalah MPR, maka DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Demikianlah video presentasi kami tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, mohon sekiranya teman-teman dapat memaafkannya. Dengan ini kami kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.